orang Islam. Kenapa begitu dalilnya? Walau ana alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Sekiranya walau ana alal qura amanu, sekiranya penduduk sebuah negeri, jikalau penduduk sebuah negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh, maka kami turunkan berkah dari langit dan kami buka berkah dari bumi. Jadi kunci baiknya sebuah negeri itu iman dan amal orang Islam. Iman dan amal orang Islam. Ketika imannya lurus benar kepada Allah dan amal-amal agama itu hidup, maka insya Allah keberkahan akan menatai kampung itu. Ulama sampaikan apa contohnya berkah. Kita ambil contoh dulu di rumah tangga. Bagaimana contoh rumah yang berkah, rumah tangga yang berkah? Nah, tadi sampaikan Abu Bilal. Rumah tangga yang berkah akan terlihat ketika suami menyuruh istrinya tutup aurat, keluar rumah, istrinya keluar rumah, dia akan tutup auratnya. Anak-anak disuruh sholat di masjid itu mudah. Kasih sayang istri dengan suami itu terjalin. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada keberkahan, apa yang terjadi? Istri disuruh tutup aurat, tidak mau dia, malah ada kepikiran-pikiran. Itu tidak ada keberkahan, yakin keberkahan di rumahnya. Anaknya disuruh ke masjid, malah dia melawan anaknya. Disuruh sholat subuh, tidak mau, anaknya tidak mau. Ini tidak ada keberkahan. Maka ciri ke rumah tangga yang berkah seperti itu, mudah diajak taat kepada Allah. Anaknya, malah sekarang banyak anak-anak yang suka marahi orang tuanya. Istri yang marahi suaminya, bagaimana ceritanya? Ada istri marahi suaminya? Tidak ada ceritanya. Nah, dalam Islam suara istri itu harus tidak boleh lebih tinggi dari suara suami. Tidak boleh. Ketika ada istri yang tinggi suaranya, nah, itu belum paham agama. Paham di agama. Suara istri wanita tidak boleh lebih tinggi dari suara laki-laki. Kalau ada di rumah yang istri marahi suaminya, ini perlu dipahamkan agama itu di rumah itu. Nggak ada. Laki-laki adalah pemimpin. Itu rumah tangga. Pertengkaran kurang antara istri dan suami kalau ada keberkahan. Itu rumah tangga. Sekarang kita pakai tarik yang lebih besar di negara. Maka dikatakan ketika iman dan amal orang Islam di negeri itu baik, maka Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang menghargai hak-hak orang Islam. Tetapi sebaliknya, ketika di kampung itu, di negeri itu, di negara itu iman orang Islam bermasalah, maka Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang tidak taat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak menghargai hak-hak orang Islam. Saya ditanya waktu beberapa tahun itu sama sering cukup, ada yang tanya saya, Pak, ini bagaimana ini sekarang banyak ulama yang orang bilang dipersekusi, banyak ditangkap-tangkap. Saya bilang nggak usah, itulah begitu resikonya. Kalau iman dan amal orang Islam lemah di negeri itu lemah, maka Allah akan coba dengan berbagai menyiksa orang, bahkan doa-doa orang Islam banyak terkabul. Apa ada di dalam? Hendaklah kalian amal baru terbuka, karena bila tidak, ketika jin merajalela kejahatan kemaksiatan, maka kalian akan diberikan asap sehingga kalian berdoa dan doa kalian akan dikabulkan. Maka iman dan amal ini adalah kunci daripada memperbaiki keadaan di negeri itu. Nah, sekarang beberapa hari yang lalu tanya saya, bagaimana negeri ini? Itu sekarang coba kita koreksi diri kita di kampung kita. Berapa banyak masjid yang terisi? Berapa banyak orang yang datang ke masjid? Kenapa? Karena dalam Al-Quran salah satu dan hadis, salah satu indikator orang beriman itu adalah dalam hadis katakan, "Idza ra'aitumur rajulan ya'tadul masjidan fashhadu lahu bil iman." Idza ra'aitumur rajulan, jika engkau melihat seorang rajulan laki-laki
Ya tadi masjidah, yang kerjanya pulang pergi ke masjid, siang hari pulang ke masjid, sore hari pulang pergi ke masjid, malam hari, subuh hari begitu juga pulang pergi ke masjid. Fashhadu, bersaksilah ahlu beriman. Maka bersaksilah dia adalah orang yang beriman. Jadi salah satu indikator ukuran orang beriman itu adalah bolak-balik ke masjid. Bagaimana sekarang bilang saja iman, tidak bolak-balik ke masjid. Hanya hari Jumat yang muncul di masjid. Imannya dipertanyakan. Imannya dipertanyakan. Ini hadis sahih. Dalam At-Taubah dia bilang, barang siapa yang mengumpulkan masjid, innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang mengumpulkan masjid, innama ya'muru masjidallah At-Taubah. Masjidallah, maka dia orang beriman dan percaya pada hari akhir. Ini cirinya orang beriman. Membangun masjid, bagaimana membangun masjid itu? Ulama sampaikan bukan kasih tehel mengkilat, bukan kasih mengkilat di masjid, bukan. Membangun masjid itu bagaimana menghidupkan masjid itu dengan amal. Masjid tidak akan mampu dengan mewah, tidak. Banyak sekarang masjid tak mewah, tapi kosong isinya. Lebih baik sederhana, tapi di dalam masjid itu hidup amal. Apa amal masjid? Di antaranya sholat lima waktu di antaranya. Ada juga mengaji seterusnya, termasuk begini, ceramah, ta'lim. Ada juga. Di antaranya adalah sholat berjamaah di masjid. Itulah salah satu ciri orang yang beriman dan percaya pada Allah. Maka saya ditanya beberapa hari yang lalu, bagaimana negeri ini? Ya saya bilang ya kita lihat diri kita di kampung kita, berapa persen orang Islam, laki-laki dewasa orang Islam yang ke masjid dan berapa banyak yang tidak. Maka pasti akan lebih banyak orang yang tidak ke masjid. Maka wajar saja kalau Allah kirimkan pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan keinginan orang Islam. Itu wajar. Kenapa? Sudah harus dijanji. Maka dalam hadis dikatakan dalam hadis, amal-amal orang Islam, amal baik orang Islam akan naik ke langit dalam bentuk awan putih dan akan turun kembali ke bumi dalam bentuk berkah, rahmat, berkah dan rahmat. Sebaliknya, amal buruk orang-orang Islam akan naik ke langit dalam bentuk awan putih, awan hitam dan turun ke bumi dalam bentuk asap. Apa itu asap? Asap Allah orang sekarang pikirkan hanya gempa bumi, banjir, kebakaran, apalagi itu asap. Padahal tidak hanya itu. Apa itu asap? Yang tadi itu pertengkaran suami istri, anak melawan orang tuanya, kadang-kadang dia marahin bapaknya, kemudian istri marahin suaminya, kemudian akan dikirimkan pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan orang-orang Islam. Itu asapnya. Hadirin, bapak-bapak dan adik sekalian, maka itu pentingnya iman dan amal. Sehingga saya katakan, merubah keadaan negeri itu bukan seperti sekarang pendekatannya. Sekarang kalau pendekatan pemerintah, semua negara bukan Indonesia itu bangun ekonominya, buka pertambangan, buka kebun sawit, buka sawah baru, buka macam-macam. Itu pendekatan ekonomi. Biasanya kalau di kampus itu dikatakan perbaiki dulu ekonomimu baru beragama. Dia katakan bagaimana mau bisa sholat dengan khusyuk kalau lagi lapar. Itu pendekatan materialis namanya, pendekatan orang barat, pendekatan Nabi, cara Nabi tidak begitu. Nabi ketika datang di Madinah, apa yang terjadi di Madinah? Madinah itu tidak keadaan ketika Nabi datang, ada tiga keadaan. Yang pertama, Madinah ini kota bervirus, makanya disebut Yasrib. Tidak ada orang mau tinggal di Madinah kecuali penduduk asli, karena situ berpenyakitan. Yang kedua apa? Perekonomian dikuasai Yahudi, pasar-pasar dikuasai Yahudi pendatang. Kemudian yang ketiga, pertengkaran sudah beratus-ratus tahun antara penduduk asli. Apa itu? Aus dan Khazraj.
Para saudara, salah sedikit aku potong. Salah sedikit bertengkar antara dua suku ini. Tidak pernah aman. Hanya aman sebentar, kemudian perang lagi. Kemudian Nabi datang apa? Nabi tidak datang ajak orang untuk buka kebun kurma, tidak buat begitu. Apa yang Nabi datang bawa? Nabi datang buat masjid, kemudian ajak orang-orang untuk taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Hanya 1 tahun lebih, tidak cukup 2 tahun. Maka Madinah itu yang tadinya kota Yasrib berpenyakit, penyakitnya itu hilang. Tampak Nabi tidak datang bawa vaksin, tidak, obat tidak. Tapi begitu amal-amal ini hidup, ini maka penyakit pergi. Yang kedua, pasar-pasar dikuasai kembali oleh orang Muhajirin dan Ansar. Orang Yahudi mulai tersingkir dari pasar, sehingga perekonomian itu dikuasai oleh orang-orang Islam. Yang ketiga, pertengkaran antara Hasraj dan Aus ini menjadi hilang. Mereka bersatu membela Islam. Apa yang Nabi datang bawa bukan bangun pertanian, tidak. Tapi membawa 4 amal. Apa itu amalnya? Yang pertama, dakwah ila Allah. Apa dakwah ila Allah? Mengajak orang taat kepada Allah. Mengajak orang yang tidak pernah taat, tidak pernah ke masjid diajak ke masjid. Salat. Yang belum Islam dia kasih Islam. Yang kedua, ta'lim. Nah, di masjid ada dibacakan ta'lim, masjid ada ta'lim. Bacakan tiap hari hadis-hadis Nabi, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Nabi bersabda. Kemudian yang ketiga adalah zikir ibadah. Ada salat, ada zikir, ada mu'adzin, seterusnya. Kemudian yang keempat adalah hikmah. Maka inilah 4 amal, dimanapun hidup amal ini, maka akan turun keberkahan. Keberkahan di dunia maupun keberkahan di langit akan turun, akan diberi keberkahan. Nah, maka ini hebatnya 4 amal. Dimanapun dihidupkan, di sawahkah, di hutankah, di kampungkah, di mana saja, di toko-toko kan, di kantor, maka keberkahan akan turun. Maka inilah hebatnya 4 amal ini. Dan 4 amal ini bisa dilaksanakan dengan cara tadi keluar di jalan Allah. Kita keluar. Jadi yang belum keluar, memang salat waktu itu susah. Apalagi bicara tahajud, bicara mengaji setiap hari. Mungkin bukan 1 juz, setengah juz atau 2 lembar, itu berat. Tapi insya Allah kalau orang-orang yang pernah keluar, ini mudah. Tahajud tiap malam itu gampang. Kalau belum keluar kita rasa, bagaimana bisa orang bisa tahajud tiap malam? Tapi kalau insya Allah kalau orang-orang pernah keluar itu tidak terlalu susah. Mengaji tiap hari itu tidak terlalu susah. Apalagi kalau menunggu habis subuh sampai isya, itu berat. Orang yang belum pernah keluar. Coba, bisa dibuktikan. Yang bisa menunggu habis subuh berjamaah sampai isya itu berat. Orang yang tidak pernah keluar berat. Susah dia, susah mati. Tapi kalau orang yang pernah keluar, insya Allah itu gampang. Banyak di antara orang jamaah yang bisa tiap hari itu, bukan sekali, tidak tiap hari. Habis subuh berjamaah 3 dia mengaji sikit-sikit sampai isya banyak. Karena memang hebatnya amal ini adalah ketika Nabi 13 tahun di Mekah, karena Nabi 13 tahun di Mekah dari wahyu, apa amal yang ada? Belum ada sholat. Sholat 5 waktu ini ada, nanti mendekati mau hijrah ke Madinah, mau turun ini, baru Islam terjadi. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 8 bulan sebelum pindah kembali baru turun ini 5 waktu. 13 tahun tapi bikin Nabi tidak ada, hanya berdakwah. Ini berdakwah, keluar di jalan Allah menawarkan kalimat La ilaha illallah. Hanya ini kerjanya, mengajak orang taat kepada Yesus. Setelah itu apa maknanya? Setelah 13 tahun itu para sahabat ditambah dengan iman ini, dengan keluar ke kemana pun berdakwah, maka mereka diberikan kekuatan iman. Sehingga datang perintah sholat 5 waktu, mereka laksanakan sholat 5 waktu. Karena memang kunci sholat 5 waktu itu bukan di ilmu, bukan. Sekarang banyak orang tahu alumni pesantren, alumni sekolah SAG atau macam-macam, tapi banyak yang tidak ke masjid, banyak. Padahal ilmunya dia paham, ini 27 derajat lebih tinggi. Setiap langkahnya dapat kebaikan, dia pun dosanya. Banyak tahu. Jadi kunci orang ke masjid 5 waktu itu bukan hanya karena ilmu, tapi kekuatan iman. Dan kekuatan iman ini diperoleh tidak bisa di sekolah-sekolah, susah. Harus dengan keluar, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah kita.
baru iman akan meningkat. Itu sebagaimana dicontohkan Nabi selama 13 tahun. 13 tahun. Sekarang banyak kita di SHG atau alumni pondok begitu pulang kampung 5 waktu tidak terjaga. Kadang-kadang hanya maghrib bisa di masjid, 2 asar di masjid, paling subuh. Banyak. Boleh dicek. Padahal ilmunya penuh, kitabnya banyak di rumah. Di rumah banyak kitab-kitabnya. Karena memang kuncinya itu adalah iman. Ketika iman itu sudah kuat, maka segala perintah Allah itu mudah. Bahkan ada beberapa kisah sahabat, ada yang sholat sunnah dari habis 3 sampai subuh. Kadang-kadang jadi berat dari isya sampai subuh. Banyak sekali. Termasuk Imam Hambal. Banyak. Kelihatannya termasuk akal. Tapi kalau orang yang kuat imannya ini gampang. Banyak. Di antara orang dia dihambat juga banyak. Dia hambat pernah keluar sama bertahun-tahun banyak. Bukan tidak ada sekarang masih banyak. Ada yang puasa Senin Kamis 10 tahun, pasti banyak sekarang puasa begitu. Kelihatannya susah, tapi kalau orang yang kuat imannya itu gampang. Amal itu gampang. Banyak. Dan cara meningkatkan iman kita keluar di jalan Allah. Insya Allah amal-amal itu gampang. Dan perlu diketahui, salat 5 waktu di masjid itu hanya salah satu bagian dari Islam, perintah agama. Sementara kita disuruh dalam masuk secara Islam secara kafah, secara keseluruhan. Di antara perintahnya adalah dakwah ila Allah, berdakwah mengajak orang taat kepada Allah. Salat 5 waktu itu penting. Bahkan awal ma yuhasabu bil abdu yang jamaah salat. Memang salat itu adalah amal pertama yang akan dihisab di akhirat. Adalah salat. Tetapi itu adalah salah satu bagian dari Islam. Berdakwah itu adalah bagian lain dari Islam. Maka tidak boleh kita hanya bilang itu berdakwah hanya tugasnya ustaz. Tidak. Kita juga sholat 5 waktu, tetapi berdakwah itu penting. Tidak penting. Banyak orang berpikir yang penting saya sholat 5 waktu sudah cukup nih. Untung kalau kita punya sholat itu diterima. Jangan sampai kita Allahu Akbar, pikirannya kita di kebun, di toko kita, istri kita di mana-mana. Maka hadisnya itu ada orang yang sholatnya berpuluh-puluh tahun di masjid, tapi begitu nanti di akhirat salatnya itu seperti kain hitam yang disobek-sobek baru dilemparkan di mukanya. Karena salatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ada orang yang dapat salat saja sudah hebat nih. Saya sudah puluhan tahun sholat waktu di masjid, sudah cukup. Jangan, tidak ada jalan sholat kita itu cukup. Tidak. Memang sudah bagus. Tetapi dakwah itu juga penting karena siapa yang mengajak kepada Allah, kepada kebaikan, maka dia dapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Maka itu hebatnya. Kalau sholat kita ke masjid hanya pahalanya sendiri kita. Tapi coba kita orang ajak sebelum ke masjid, kita ke masjid sholat. Maka kita dapatkan pahala datang, pahala kita orang itu dapat. Maka itu hebatnya. Bahkan kalau kita ajak orang itu sampai kita mati, orang itu masih taat kepada Allah sebab kita, maka kita masih dapat terus pahala-pahala itu. Sementara sampai waktu begitu kita mati, maka berhenti amal itu. Isa mata bunuh Adam, kota amaluhu. Nah, ketika anak-anak itu mati, diriwayatkan Isa mata bunuh insan. Ketika seorang manusia itu mati, kota amaluhu, terputus amalnya, berhenti amalnya. Illa salah satu yang tiga. Sedangkan jariah atau ilman yang ta'udi. Ilman yang ta'udi ini adalah salah satu yang kita ajak orang. Kita suruh dia sholat, kita suruh dia mengaji, kita suruh dia ke masjid, kita suruh dia kebaikan, kemudian dilaksanakan, maka itu ajakan kita dapatkan terus pahala. Maka itu hebatnya orang berdakwah. Jangan sampai lempar. Jangan merasa cukup. Saya sudah sholat 10 tahun, 20 tahun, 5 waktu di masjid. Jangan. Perlu kita berdakwah juga. Ada istri kita, ada anak kita. Dalam hadis dikatakan, muru auladakum bisolati. Wahum abnau sabah sini. Suruhlah anakmu, perintahlah anakmu sholat. Muru auladakum bisolati. Perintahkanlah mereka sholat. Ketika sabah sini, ketika mereka wahum abnau sabah sini. Ketika mereka berumur 7 tahun. Wa'idriuhum alaiha wahum abnau asrin.
Dan pukullah anakmu itu kalau tidak mau sholat ketika 10 tahun. Maka Bapak Ibu Bapak-bapak, kalau punya anak di rumah tidak sholat 10 tahun, Bapak harus pukul. Harus dipukul. Kenapa? Supaya datang sholat. Karena kenapa? Kalau dia tidak sholat, nah Bapak ikut tanggung jawab. Dan hadisnya begitu, keras hadisnya Pak. Kalau 7 tahun anak itu disuruh ke masjid Pak, jangan di rumah. Terutama laki-laki dan laki-laki. Saya bicara laki-laki, kalau perempuan di rumah saja, lebih bagus di rumah. Tapi tidak dilarang di masjid. Boleh yang paling wajib itu adalah laki-laki. Dan ketika 10 tahun dia tidak mau sholat, maka seorang laki-laki, seorang suami bapaknya itu hati-hati kalau dia tidak suruh. Sampai dipukul, boleh dipukul dia. Perintahnya dipukul kalau tidak mau ke masjid. Maka yang punya anak yang belum sholat, hati-hati nanti jangan sampai dalam sebuah kisah ada orang yang sudah tinggal selangkah ke surga, pintu surga, tetapi ada anak-anak muda berteriak, wahai Allah, saya tidak ridho, saya punya mampu masuk surga. Kenapa? Karena selama di dunia tidak pernah dia ajak saya sholat, tidak pernah dia nasihati saya, sehingga saya tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka bapak-bapak, kita harus senantiasa berdakwah, intinya mengajak kepada kebaikan. Salah siap semua ya. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Kami mohon golongkan kami jadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami, bagaimanapun keadaannya, kami adalah anak-mu. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami ya Allah, berkahi sisa usianya, berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan. إلى الجود